Karena gue bukan orang alam, jadi gue nggak peduli dengan gunung, pantai dan lain-lain. I don't care. Gue suka city. I'm a city boy. Inilah yang gue sebut typical netizen Wakanda. Makanya gue udah blok 12.000 orang ya. Oh ya? Di Twitter, on my own. Gue blok sendiri, nggak ada asisten. Oh my God. 12.000. Maka dari itu, sepak bola itu terlalu indah kalau hanya dilihat dari menang kalah. Betul. Kita banyak yang bisa nikmati. Itulah yang gue ajarkan ke member gue, ke subscriber gue, bahwa nikmatilah semua pertandingan. Makanya gue bisa nonton banyak match tanpa gue mendukung 1-2 tim. Welcome back to Cheating Day bareng Atin Simon. Aduh, hari ini abis begadang nonton bola, seru banget ya Piala Dunia tahun ini. Semua yang unpredictable akhirnya malah menang ya, Bo. Nah, hari ini jarang-jarang nih bintang tamunya adalah seorang komentator bola yang udah ternama kali ya. Pokoknya cukup keren ya orangnya. Maksudnya dia tuh udah expertnya ya di bidangnya, udah bertahun-tahun jadi pembicara di TV juga kalau nggak salah sampai belasan tahun. Nah, siang ini mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Cuma ini bukan ngomongin bola ya, ngomongin kehidupannya dia, Mas. Tentang hidupnya dia, tentang siapa dia. Yang penasaran harus nonton karena penting nggak? Yoi dong. Nah, makanya sekarang aduh panas banget lagi hari ini. Kita jalan sekarang, nanti ganti baju di sana aja. Hari ini kita langsung berangkat menuju lokasi. Let's go. Apa kabar Coach? Baik. Kita sudah mulai nih. YouTube kali ini Cheating Day ini Ya. bintang tamunya spesial banget nih. Pas banget bertepatan sama Piala Dunia, bola. Betul. Tapi kita hari ini nggak ngomongin bola, Coach. Nggak, bagus. Aku ngomongin dirimu. Iya. Gue penasaran sama Coach Justin itu loh, karena kita cari-cari nih koknya orang agak-agak misterius ya. Siapa dia gitu Enggak loh lah. sebenarnya. Karena taunya kan bola, omongannya bola. Makanya nih gue ada ide nih, kita bikin ini dong Coach, Apa? apa namanya, bikin konten berdua. Kan biasanya lo ngomentarin bola. Ini kita ngomentarin apa kayak yang lewat gitu, kayak ngomongin orang gitu ya. Kan udah tadi off air. Udah tadi deh. Jadi nih ini aja gue kasih challenge aja nih. Kan biasanya lo ngomentarin bola nih. Ya. Seru banget kan lo kalau bola ya. Sekarang gue kasih challenge sama lo, kasih komentar soal gue 1 menit aja. Komentarin gue. Mulai dari sekarang. 1 menit itu lama loh. Karena kan lo suka ngomong ya. Kalau ngomong nggak berhenti-berhenti, Bo. Korting. Saya berapa detik maunya? 15 detik deh. Nggak seru. Setengah menit. Oke, sekarang gue diundang oleh food vlogger. Ya, betul. Karena gue nonton YouTube-nya Atin, gue cek juga Atin ini siapa sih. Oh, sama-sama cek ya. Jadi ternyata banyak narsum yang top. Kalau gue mah rakyat jelata. Jadi gue beruntung diundang dan bahasnya soal food. Maka dari itu gue terima challenge-nya untuk datang untuk ngebahas karena gue udah capek juga bahas bola. Dikit-dikit bola. Seolah-olah gue nggak punya keahlian lain selain bola. Maka dari itu gue terima challenge ini dan kita bahas soal food dan non bola lainnya. Gitu. Thank you. Berhasil 30 detik lebih. Tapi sebenarnya kita nggak ngomongin makanan juga Ya. sih, Coach. Ini cuma selingan ya. Cuma selingan aja makanan. Tapi ini hari ini kita kasih Coach makanan spesial juga sih. Ini apa tadi? Apa namanya nih? Oktopus. Ya. Suka nggak Coach makan oktopus? Suka, gue sih pada prinsipnya suka semua makan. Gue kan pernah berapa kali, gini, kalau gue tiap kali keluar negeri,
gue tidak pernah cari makanan luar. Gue cari makanan negara tersebut. Jadi ya gue coba tes aja. Cuman lidah gue memang aneh. Kalau orang kita kan suka makanan Korea, Jepang. Nah itu nggak cocok sama lidah gue. Oh, sukanya apa? Lidahnya apa? Gue lebih ke Eropa. Mungkin karena gue besar di Belanda, Oh, iya, jadi iya. sudah terbiasa doktrin dengan makanan. dengan kentang, roti. Jadi makanya teman-teman gue bilang aja gue ke Jepang, ke Korea. Aduh, gue pernah sekali ke Jepang, gue pernah ke Korea. Tapi aduh makanannya enggak banget. Ujungnya kayak hokben gitu. Yang cepet, yang gampang gitu. Lah ini tadi gue pesenin ini nih, kayak Tuna. sebenarnya kayak iya tuna. Ya, that's mentah okay, gitu. nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini enak sih makanannya di sini. Bon nih tempatnya makanannya enak-enak. Ya, I heard that walaupun gue pertama kali datang. Oh iya. Ya, Kenapa lo bisa tahu gitu? ya ada temen yang pernah kesini lah. Oh. Makanan. Simon, ya. Atin Simon temennya pasti. Makanan. Sambil dimakan dong kok. Iya, boleh. Kan belum makan siang, habis begadang nonton bola ya kan? Kenapa? Oh gue juga. Gue tinggal begini nih makannya. Sambil makan, begadang, tidur jam berapa tadi malam, Coach? Oh, gue tiap hari itu tidur, bukan tadi malam, tiap hari gue tidur jam 5, jam 6. Gila, Nah, pagi orang subuh. that's why gue susah kerja kantoran, itu udah berapa tahun. Kenapa orang bertanya kenapa gue tidur jam segitu? Karena gue merasa di atas jam 12 gue itu nyaman, nggak ada yang ganggu. Oh, karena Jadi- lo juga masalah bola Iya. ini nggak? Karena kan Enggak. jamnya Iya, nggak beraturan. betul. Bola juga. Tapi kalau nggak ada bola pun, gue Tetap harus, gitu. gue tetap jam segitu. udah Karena keset ya. Ya udah keset. Karena apa namanya? Gue merasa nyaman aja di atas jam 12 dapat inspirasi nonton YouTube, nonton apa, nggak terganggu dengan WhatsApp dan lain-lain. Tapi gue jam 5, jam 6 gue bangunnya jam 1-an, 12 jam 1. Itu buka handphone langsung Banyak banget ya banyak banget harus dipanggil-panggil. jawab ya. Kerja terus biasanya sore selalu ada taping di studio. Jadi jam 4, jam 5 kerja sampai jam 8, 9, 10, jam 11, 12. Sebenarnya dibanding orang normal waktunya digeser 6 jam aja. Iya, iya. Jadi tidur semua cukup. Apalagi kalau ada bola sekarang, gue usahakan antar pertandingan itu merem sejam dulu biar fit. Bisa tuh kayak gitu, merem Bisa, sebentar gitu. bisa. Perlu obat Deep sleep. tidur Enggak, gitu? no. Gue Enggak. paling anti obat-obatan. Jadi gue nggak pernah sakit pun gue kalau bisa nggak makan obat. Sampai ditegur sama bini gue tuh keluarga banyak dokter. Jadi ditegur, kamu kayak orang kampung takut minum obat. No, that's not the point. Tapi untuk gue sih, gue lebih percaya alami aja. Obat alami. Jadi kalau pusing, tidur. Pusing tidur Iya. gitu ya. Iya, iya Gitu benar-benar. aja. Sama sih kayak gue juga gitu. Nggak mau tergantung sama obat ya. Sambil makan ya. Sambil makan, tes silakan. fokusnya. Wis. Suka dibuntut dulu ya dok. Coach. Not bad. Not bad ya. Gitu. Semoga enak. Jam makan juga berubah berarti ya. Hmm? Ini breakfast kalau gitu sekarang. Benar nggak? Brunch. Ini kita tapingnya siang. Untuk orang udah makan siang dan untuk gue breakfast. Breakfast. Makanya tadi pas mau ditawarin makanan, sop buntut atau apa, aduh yang light aja, yang ringan-ringan. Karena baru bangun. Karena baru bangun, benar. Berarti lu kalau keluar negeri nggak ada jet lag dong? Nah, beda. Gue kalau ke Amerika, gue tiap tahun ke Amerika, itu kayak hidup normal. Jadi Iya. jam 10, 11 udah tidur, bangun jam 6, jam 7. Iya. Tapi itu hanya di Amerika. Di Belanda tetap Tetap sama. jam 1, jam 2 lah. Di Eropa lah. Tapi hanya di Amerika gue bisa tidur normal. Mungkin karena perbedaannya 12 jam ya. Ya. Ya terus kapan waktu cutie sama istri dong kalau gitu? Oh, ada itu kalau itu bisa diatur. Soalnya istri lagi tidur, lo nya melek. Pas lo tidur dia melek kapan ininya nih? Kan ada weekend. Oh weekend khusus weekend ini ya, ada ini ya. Itulah. Oh. Gue kan 14 tahun siaran di TV. Artinya 14 tahun every weekend ke studio. Itu Mulai kan malam-malam every ya? weekend. Ya, malam sampai subuh. Nah, setelah tahun lalu 2021 Piala
Eropa di RCTI itu terakhir gue siaran. Somehow udah cukup lah 14 tahun. Untuk gue sih enough 14 tahun kita cari tantangan baru. Tantangan baru itu di YouTube. Sekarang gue fokus ke YouTube dan bukan akun gue aja. Jadi gue punya bendera namanya Just Talk Media. Ada beberapa akun di situ. Itu gue kelola. Oh, oke. Itu berapa Lagi, tahun Bang. tuh coach? Enggak, itu baru mau mulai. Oh, baru mau mulai. Gue Tapi tuh- YouTube-nya sendiri udah jalanin berapa tahun? Hampir 4 tahun. Gue itu paling nggak suka yang namanya masuk zona nyaman. Karena untuk gue zona nyaman itu membunuh kreativitas lu. Betul, betul. 4 tahun, 1,5 tahun terakhir lah. Income mulai generate income, mulai lumayan. Sudah bisa dinikmati. Amin. Dan gue bilang, gue nggak bisa seperti kayak gini terus. Karena kalau kita nyaman, income ini setiap saat bisa drop. Betul. Kita harus punya sesuatu yang lain. Gue selalu bilang, badan gue 1, kaki gue 2, artinya aktivitas gue terbatas. Jadi gue nggak bisa siaran 10 kali sehari. Atau 10 kali seminggu lah. It's impossible. Karena waktu dan lain-lain. Nah, let's say dengan Sikon sekarang gue siaran 5 kali ke studio, 3 kali DP, Helmi Yahya, Pange. Terus belum YouTube gue sendiri, weekend gue nonton bola. Itu dia cukup. Kalau gue mau tambah 10 lagi nggak mungkin. Artinya, kalau gue sakit atau apa, gue nggak ada income. Karena gue nggak ada siaran Stop kan. akhirnya Nah, kan. sekarang gue rekrut akun-akun baru, anak-anak muda. Mulai dari nol, gue bimbing mereka. Nah, itu ntar semua di bawah. Jadi gue ibarat, gue fokus. Gue pengen bangun kerajaan gue yang sangat kecil ini di YouTube. Jadi sekarang full fokus ke YouTube. Ya udah kita juga mau dong jadi Bisa diatur. bisa diatur. Bisa diatur. Gitu. Tapi bener tuh buat para netizen ya kan, penonton, bahwa zona aman itu adalah membunuh kreativitas ya coach ya. Karena kan udah ngerasa nyaman, akhirnya ya udah mandek aja di situ Ya. karena ngerasa kreativitas nggak dibangun ya kan, di situ-situ aja. Sedangkan coach umur udah 55. 50-an, tapi harus tetap kreativitas tetap I jalan. feel young. Wis, I Umur feel young. 55, jiwa gue 28. Loh, kalau gue nggak bisa, kalau gue nggak merasa diri gue muda, gue nggak bisa gaul dengan Iya benar. member gue. Benar, iya. Gitu. Jadi gue bisa ngomong dengan bahasa mereka, sambil membimbing mereka. Gitu. Hebat. Ini udah coach bola, terus sekarang coach untuk kehidupan. Ya nggak coach? Ya, Coach karena gue Coach selalu, klinik. karena gue selalu bilang bahwa perbedaan gue sama komentator lain itu enggak. Bedanya apa? Bedanya mungkin mereka hebat dari data dan lain-lain, tapi satu hal yang mereka nggak akan dapat yaitu pengalaman. Mereka nggak bisa beli pengalaman 40 tahun nonton bola kayak gue. Gila 40 tahun, sedangkan sekarang Tiap tahun pasti 15. nonton bola. Setiap nonton bola di luar negeri gitu. Enggak. Oh enggak. Enggak. Kan gue 20 tahun tinggal di Belanda. Jadi dari kecil gue sudah tiap minggu nonton. Waktu itu gue ke stadion. Every week. Memang bener-bener suka banget sama Memang bola. suka ya? banget. Which is good, karena gini. Tahun 79, gue di sini kelas 5 SD di Surabaya. Naik ke kelas 6, pindah ke Belanda sekeluarga. Oke? Sebagai orang non kulit putih, nggak bisa bahasa Belanda, you have to adapt. Iya. Ya dong. Susah banget. Tapi beruntung anak kecil kan lebih gampang. Waktu itu gue umur 12 tahun. Jadi gue masuk kelas 1 kelas belajar bahasa Belanda. Dengan anak-anak Yunani dan lain-lain lah. Terus langsung ke SMP. Oke? SMP umur 13 tahun. Artinya, you are nothing. Bule-bule lain nggak ngeliat, lu siapa? Ya, lu nggak, kasarnya lu nggak dianggap lah. Sepak bola menyelamatkan gue. Karena gue bisa main bola. Oke. Jadi karena ini di Belanda ya, karena budaya, karena lu bisa main bola, cari temen gampang. Karena memang banyak yang suka bola Karena juga. mayoritas banyak suka bola. Jadi kalau kita lagi break atau apa,
main bola sampai gue diajak ke SSB dan lain-lain nonton dukung FC Utrecht. Ya, gue bilang somehow sepak bola itu membuat hidup gue di Belanda lebih gampang. Karena gue bisa main bola. Gitu. Kalau dulu bola mainnya biasa apa? Jadi striker atau midfielder atau apa? Winger winger. kanan. Oh, winger Nah, kanan. winger kanan. Belanda itu kan orang tertinggi di dunia. Apanya nih orang tertinggi ini? Tinggi, Tingginya? length. Ya, Oh, tinggi. oke. You bisa Gue cek. pikir tinggi kastanya gitu. Enggak. Orang lengthnya paling tinggi. Gue itu 175. 175 Ya, untuk mereka itu kecil. Iya, kecil ya. Rata-rata 180, 190, 2 Ya, meter ya, bahkan ya. ya. Untuk gue, untuk orang Belanda itu gue termasuk kecil. Nah, kecil tapi gue lincah. Oh, Jadi gue main di, kalau Belanda kan 4-3-3 formasinya. Jadi gue wing kanan. Karena gue punya speed, gue punya skill, gue lincah. Jadi ya yang tinggi-tinggi itu kasarnya gue obok-obok. Karena mereka karena mereka menang tinggi doang. Gitu. Dan itulah yang menyelamatkan. Karena kalau lu gabung di fans club, nonton FC Utrecht dan lain kan dapat temen. iya, iya. Dapat teman banyak dimulai dari sepak bola. Maka dari itu sepak bola itu membuat hidup gue di Belanda, negara baru itu lebih Bisa gampang. Tapi itu lo emang dari kecil diarahin sama orang tua atau memang lo suka, orang tua lo juga suka bola atau? Enggak. Di Enggak sama keluarga gue, keluarga nyokap keluarga nyokap itu berapa orang ya? 4 orang. Bokap itu 5. Sampai anak-anaknya, which is sepupu gue, anak-anaknya lagi, keponakan gue, tidak ada satu yang suka bola. Cuma lo doang? Hanya gue doang. Itu apa? Maksudnya lo bisa akhirnya suka bola tuh Nggak gara-gara ngerti apa? juga. Ya Mungkin gue karena lihat- gue suka aja olahraga ya, gue coba main, ternyata gue bisa. Suka gocek. Suka gocek ya? Ternyata gue bisa, ya gue ikutin. Ya secara tidak langsung keseret dalam komunitas itu. Oh, tapi orang tua nggak apa-apa tuh, Nggak. fine-fine aja. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan orang tua zaman sekarang, mungkin nggak sekarang juga ya. Kalau lo fokus ke olahraga, aduh ngapain sih lo cuma buat hobi aja lah, nggak usah Itu buat di cari duit Indonesia. gitu. Gue kan besarnya di Belanda. Oh iya, di sana lebih open Di minded. Belanda olahraga kan industri. Industri betul. Di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia gue paham orang tua bilang, ngapain sih jadi pemain bola, udah ikut gue berbisnis aja lah atau apa. Tapi bokap lo orang Belanda ya? Enggak, nyokap? orang Indonesia. Dua-duanya? Enggak, bokap ada keturunan Belanda. Oh, kenapa bisa tinggal di sana sih? Ya pindah aja. Oh, iya bedanya. Imigrasi. Mungkin nggak mungkin. Asik banget ya. Enggak, Atau kabur I dari think- debt collector ya, kabur ke Belanda. I think kalau nyokap gue orang tua nggak pernah cerita jujur ya. Tapi kalau gue lihat-lihat karena kita sebagai Chinese atau minoritas waktu itu hidupnya mungkin dipersulit ya sama pemerintah itu dulu ya. dulu ya. Maka dari itu Move ke sana. move ke sana imigrasi dan kan banyak sekali keturunan Chinese yang pindah ke Pindah, Amerika. iya. Teman-teman SD gue dulu di Surabaya banyak banget di Amerika. Puluhan, bukan 1-2, puluhan. Ya mungkin dengan alasan yang sama. Tapi ya kita sebagai anak kecil mau 12 tahun mau apa, ikut ya ikut Ngerti. aja. Iya, iya, ikut-ikut aja Gitu, orang tua iya, ya. iya. Tapi akhirnya bisa balik ke sini lagi Ya itu gue balik kan tahun 99. sama orang tua juga. Enggak, Oh, di sendiri? usia 32. Gue lahir tahun 67. Itu gue bener-bener I pack my bag and I leave. Oh iya, Ya, ke sini, ke Ke negara sini. asal akhirnya. gue bawa 2 koper, gue masih ingat gue bawa $1.000. Gue bilang, $1.000 gue bisa survive 2-3 bulan. Gue kos-kosan di Pengadegan. Waktu itu kosnya 250.000. Gue bilang, I have to survive. Nyokap cuma bilang, gini deh, waktu itu kan gue belum nikah, nggak punya anak, jadi nggak ada tanggung jawab. Kalau lu nggak berhasil di Indonesia, you can always come back, ya kan? Tapi justru itu tantangan buat gue. Gue nggak mau kembali lagi, kasarnya malu kan. Ya, apalagi laki-laki Iya. ya kan. Heeh. Dan awal-awal itu susah. Satu bahasa Indonesia gue masih terbatas. Karena gue kumpulnya kan banyak orang Belanda.
nggak pernah praktek bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia sampai kelas 5 SD. Jadi sangat terbatas. Akhirnya gue datang. Waktu itu istri gue yang sekarang itu udah pacaran tahun 98. 99 gue kesini lewat via temennya dia dan lain-lain, itu bisa dapat kerjaan. Jadi after 1.5 months, gue udah dapat kerjaan. Apa itu? Kebetulan banget first job itu sales manager untuk Eropa Barat di pabrik kertas Pindo Deli punya Sinarmas. Jadi kebetulan mereka butuh orang yang pernah tinggal atau yang punya pengalaman di Eropa Barat. Gue bisa bahasa Belanda, Inggris dan Jerman. Ngebantu banget. I take that job, I took that job lah. Tapi ya karena gue nggak bisa kerja sama orang, 1,5 tahun doang gue kerja di situ. Nggak betah ya, nggak betah. Padahal waktu itu gaji gue tahun 99 itu udah 4,5 juta. Lumayan dong tuh ya. Gede waktu itu, dulu gaji masih 600-700 ribu. Lumayan. Jadi tapi ya, it's not about money. Gue, Passion ya. I don't know. Nggak, untuk gue duit itu nggak pernah nomor satu. That's why gue nggak kaya-kaya. Karena duit itu nggak pernah nomor satu. Yang penting Nggak kaya-kaya datang ke sini pakai bos. ini diskon. Obrolan ini. Yang penting untuk gue, dan ini selama ini gue bersyukur bahwa selama ini gue bisa melakukan apa yang gue inginkan. Karena happiness, lu kalau kerja dengan happiness, Iya. itu bisa lama. Iya, betul. Nah, orang Nggak lihat, terpaksa ya. iya, orang cuma lihat, wah Coach Justin cuma ngoceh-ngoceh di handphone, upload, wah ratusan ribu yang nonton. That's not the point. Mereka nggak ngelihat nonton bolanya, mereka Iya, nggak ngelihat betul. waktu baca Struggle-nya kayak baca apa medianya. itu selama Iya, di belakang kamera betul. itu ya. Bahwa gue bisa tiap hari bikin video itu infonya dari mana kalau gue nggak updated terus. Gue every day wherever I go, gue update dengan berita bola. Setiap hari. Gue langganan 5 koran Belanda, 1 koran Inggris, paid ya, bayar. Jadi Berapa duit udah mahal ya, gue bosnya di ya, depannya. exactly. Modalnya ya kan. Jadi gue nggak pernah nggak update. Makanya gue di mana gue siaran, gue nggak pernah baca rundown. Bahas apa gue datang, bahas apa kita, oke, let's do it. Selalu begitu. Gue tidak pernah mau baca rundown. Ini juga kan sebenarnya juga itu price juga dong ya nggak Betul, sih? karena gue yakin, gue tiap hari updated, every day. Jadi gue nggak perlu baca rundown. Lu mau bahas apa, selama itu tentang bola, gue bisa bahas tanpa gue persiapan. Gitu. Tapi emang lo suka banget ngobrol ya? Suka ngobrol. Kalau gue merasa nyaman, kalau gue masuk komunitas yang gue nggak nyaman, gue diem juga. Berarti lo langsung nyaman dong sama kita tadi ini, datang langsung ngoceh-ngoceh. Kayaknya begitu. Habis dikasih oktopus, enak juga nih oktopus. Tapi gini ya Coach, kan lo tuh suka banget ngobrol, ngomong ya kan? Dan bakat ya kayaknya ya? Bakat dari kecil ya? Gue selalu bilang, Atin, gue ini nggak punya spesialisasi. Kayak keluarga bini gue kan, dokter. Bini gue juga profesional. Semua orang bisa jadi insinyur, accountant apa. Gue lulusan political science dari Amsterdam. Lu mau ngapa di sini? Lu masuk politik nggak salah. Double minority, minoritas agama, minoritas ras. Udah nggak salah lu masuk kalah politik. telak deh gue ya. Lu udah minus, nggak mungkin lu Minus, masuk politik. Lu berapa? Tapi kan selalu ada 1001 jalan menuju Roma. Kalau kita lihat 10 orang terkaya di Indonesia DO semua, di dunia DO semua, ya kan? Jadi gue bilang, ya, gue harus bisa survive. Gue harus bisa survive. Modal lo apa? Ya ngoceh. Modal lo itu doang. Lo mau ngoceh apapun. Gue punya berapa bisnis waktu itu di Belanda juga. Untuk gue, lo mau jualan kertas. Gue pernah punya perusahaan jualan flooring futsal. Lu mau jualan flooring atau lu ngomong bola, sebenarnya sama. Hanya produk akhirnya yang beda. Tapi pola pikirnya itu sama. Lu pelajarin produk knowledge-nya, jadi lu ngomong apa aja bisa. Iya benar.
Jadi nggak harus, oh lu ngomong bola, kenapa lu ngomong politik? Gue bisa ngomong politik, tapi gue tidak mau ngomong politik. That's different. Dan di Indonesia ini kan semua suka dicampur aduk. Kayak bola lah. Orang atau tim menang, seolah-olah mainnya bagus. Belum tentu. Faktor luck juga ya? Enggak. Ya, faktor luck. Jadi tim jelek pun bisa menang. Sudah terbukti di Piala Dunia lah. Yang lolos bukan tim yang hebat semua. Tapi lucknya gede atau apa faktornya mungkin hanya satu pemain bagus, sisanya nggak bagus. Jadi banyak sekali faktor. Maka dari itu sepak bola itu terlalu indah kalau hanya dilihat dari menang kalah. Betul. Kita banyak yang bisa nikmati. Itulah yang gue ajarkan ke member gue, ke subscriber gue, bahwa nikmatilah semua pertandingan. Makanya gue bisa nonton banyak match tanpa gue mendukung 1-2 tim. Oh, jadi lo nggak fokus ke satu ini ya? Ya, fokus Belanda udah out, mau apa lagi. Tapi kan gue sebagai komentator, which is my profession, gue Ya, lo harus, nggak bisa miak siapa-siapa. gue harus nonton semua match, Betul. gitu. Dan gue enjoy aja. Jadi dalam hidup gue juga begitu. Apapun yang gue lakukan, gue harus enjoy. Lu kasih gue gaji 1 M sebulan, tapi kalau gue harus jadi kayak pelayan, lu jilat pantat lu tiap hari, gue nggak akan gue bisa terima. Kan banyak orang ajudan gaji gede dapat mercy apa, tapi tiap jam dipanggil harus datang apa. No way man, gue kayak begitu. Mending gue nggak usah kaya tapi gue happy. Iya, betul. Makanya di usia 55 gue look young. Fresh and young. Berarti sekolah tuh nggak, kalau dipikir-pikir ya, menurut lo ini nggak, sekolah tuh penting nggak sih? Kayak misalnya kan lo ngambil pelajaran waktu itu politik kan, politik science, and then become like sekarang ini kan berarti kan nggak terpaku dari sekolah itu. Lo menurut lo gimana? Sekolah itu hanya salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Kalau lu pengen jadi karyawan atau PNS, ya lu harus sekolah. Gue kan nggak pernah pengen itu. Tapi lu sendiri ada anak kan ya? Gue nggak punya anak. Oh, nggak punya anak, sorry. Oh, Gue tidak mau punya anak. emang nggak mau punya Ya. anak? Kenapa begitu, Coach? Karena hidup gue nggak jelas. Jadi, nggak, ini serius. Seriusan ya? Ya. Gue merasa anak itu has the right to a good education, Oh, good waktu, kualitas, bukan dengan nanny atau apa. I cannot deliver that. Karena hidup gue nggak jelas. Hidup gue itu benar-benar, kalau orang yang lama kenal gue tahu ups and down terus. And I enjoy it. Tapi semoga sekarang udah mulai stabil lah. Karena I took too many risks in my life. Gue itu risk taker. Sometimes you lose, sometimes. Tapi gue tiap kali gue jatuh selalu gue bangkit. hebat. Ya. Dan itu terbukti. Makanya gue nggak bisa punya anak. Kasihan anak gue. Tapi istri lo sendiri nggak ada masalah? Nggak juga. Nggak masalah juga. Dan happy kita tiap tahun liburan berdua. Pacaran terus kasarnya begitu. Dan ya, so far so good. Yang penting nggak sakit-sakitan. Iya, iya. Gitu. Ya ada asuransi juga kan ya? Ada. Iya, maksudnya sakit-sakitan. Ada. Yang penting harus ada asuransi kan gitu. Asuransi ada, Karena tapi penyakit itu kan nggak pernah tahu ya, Coach. ya betul. Kita udah Asuransi berusaha is untuk very makan important. sehat, hidup sehat, tapi namanya penyakit datang, ya nggak sih, Dok? Dok lagi jadi. Bro, Aduh, life dokter. Life dokter. Life dokter. Aduh. ya ini kan soal live. Jadi kalau di akun gue, kan ada Just Talk, ada Just Indo itu sepak bola Indonesia, ada Off the Pitch itu yang non sepak bola, ada Kardus News, ada juga Just Live. Banyak Just ya? Live itu playlist gue bahas Mengenai tentang kehidupan. mengenai kehidupan. Jadi sampai sekarang gue udah lama nggak bikin, by the way, udah berapa bulan gue nggak bikin, masih banyak yang tanya. Karena memang pengalaman seperti ini, kayak sekarang yang gue keluarkan, itu orang nggak bisa beli, nggak bisa tahu. Iya. Jadi, gue selalu bilang, ya mungkin jiwa, lu sebagai pelatih itu kan kayak guru. Pelatih itu kan mentransfer ilmu. Sekarang gue sebagai pandit sepak bola, gue mentransfer ilmu.
entah lu terima nggak terima itu hak lu. Iya, betul. Tapi udah gue transfer ilmu. Nah dalam kehidupan gue mengalami banyak kehidupan yang dari pahit sampai manis dan lain kan gue alami semua. Ini juga ilmu yang gue bisa transfer. Itu gue kasih. Nah terserah lu mau ngikutin atau enggak. Sesimpel itu. Nggak ada paksaan. Ya ini yang gue lakukan kalau orang tanya. Tapi kalau orang kayak gue kan termasuk pandit senior. Nah pandit baru-baru kalau nggak tanya sama gue nggak kasih tahu juga. Karena kalau gue sok tahu dibilang, gue nggak tanya lu dan lain-lain ngapain lu kasih ngerti nggak? Tapi kalau pandit yang muda-muda yang tanya masukan, minta masukan itu gue Akan lo kasih. coba bimbing. Iya. Ini it's not as easy as it is. Seperti Johan Cruyff, tahu Johan Cruyff nggak? Yang kayak pernah dengar. Johan Cruyff itu sudah meninggal, itu main idola. Idola gue. Gue belajar banyak tentang kehidupan dan bola dari Johan Cruyff. Jadi idola gue itu bukan Messi, Ronaldo, Maradona, enggak. Hanya satu, Johan Cruyff. Johan Cruyff bilang, main sepak bola itu simple. 11 lawan 11, siapa yang cetak gol lebih baik, dia menang. Oke. Tapi untuk bermain simple, itu susah. Jadi sama kayak kehidupan. Hidup itu simple. Tapi untuk menjalankan hidup simple, itu susah. Betul. Nah, banyak orang nggak nangkep apa yang gue maksud. Coba dijelaskan, Coach. Ya, manusia itu punya ego. Gue bisa cerita karena gue 20 tahun tinggal di Belanda. Dari usia 12 tahun sampai 32 tahun. Artinya pemikiran gue dibentuk di komunitas barat. Gue tidak pernah bilang, ini lebih bagus, ini lebih jelek, ini lebih bagus. Enggak. Yang gue lakukan karena gue besar di dua budaya, gue ambil yang cocok buat gue aja. Cocok buat gue, belum tentu bagus buat orang lain kan. Iya. Jadi gue nggak pernah bilang ini bagus Ini atau bagus, tidak. Cuman, yang jelas bahwa, ya ini gue ngomong agak sensi ya. Tapi yang ini gue mengalami pribadi gue. Orang Asia, termasuk Indonesia, itu egonya tinggi. Dikit-dikit tersinggung. Padahal gue ngomong hal yang sama di Belanda, mereka nggak pernah merasa Nggak tersinggung. merasa tersinggung. Karena Oke. budaya. Karena budaya. Nah, gue bilang, salah satu kalau lu mau sukses, lu harus bisa singkirkan ego lu. Lu harus bisa kontrol emosi lu. Gue juga dulu pernah umur 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Gue juga mengalami hal yang sama. Susah singkirkan ego, susah kontrol emosi, dan lain-lain. Tapi salah satu kunci yang kalau lu mau sukses, menurut gue, itu bukan lu harus pinter atau lulusan UPH atau lulusan Harvard. Enggak. Itu hanya salah satu tools. Kalau lu mau sukses, untuk gue, lu harus bisa singkirkan ego lu harus bisa kontrol emosi lu. Kalau orang ngelihat gue kan karena suka marahin netizen gitu. Padahal gue ketiknya sambil senyum. Dan orang-orang yang kenal gue itu tahu. Hanya kok Gimik dong marah-marah. berarti. Iya, Gimik mereka ya? enggak, netizen tuh harus sadar bahwa kita ini manusia. Kita juga punya emosi. Iya, betul. Walaupun gue bisa kontrol emosi gue, tapi gue hanya ibarat kasih cyber ke mereka. Lu nggak bisa semena-mena hajar gue terus. Sekali-sekali gue bisa meledak. Oke? Tapi dengan cara yang berbeda. Sekali-sekali gue maki-maki. Sekali-sekali gitu. Tapi biasanya sih 99% gue abaikan. Oh iya nih. Iya. Yang Kenapa? di Twitter ya, lo habis marah-marah. Pesan ya. Barusan. Iya. Tanggal Ya karena 11. gue difitnah kan. Ini nih apa sih? Soal lo bilang taruhan makan. warga netizen yang super jenius itu. Iya, itu. Kenal gue secara pribadi, Iya. kagak. Gimana sih ngomongnya? Kenal gue secara Enggak, pribadi kagak, enggak, tapi iya. udah bisa fitnah. Iya. Dan terus udah yakin bahwa gue gak bakal traktir 3 Ya. kantor. Jadi gini, yang namanya taruhan adalah lu kalah, lu bayar, lu menang, lu dapat. Oke? Ini enggak, ini bukan taruhan. Karena gue bilang, kalau Kroasia lolos, gue akan traktir 3 kantor di mana gue siaran, Asumsi, Jebret Media, dan R66. Gue bilang, gue traktir makan. Kalau seandainya
Kroasia lolos. Kalau Kroasia nggak lolos, gue menang, kan gue nggak dapat apa-apa. Iya kan? Dibilang ini taruhan. Enggak, ini bukan taruhan. Ini gue mau bagi rezeki aja. Oke, itu di hari Jumat atau Kamis. Weekend kantor kan tutup. Gue udah telepon kontak personnya. Lu atur ya, hari Senin semua harus makan. Sampai OB-OB-nya, satpam, semua harus. Dan gue nggak mau makanan junk food. Makan yang berkualitas. Dicari, oke coach, ada ini. Oke. Gue udah transfer bahkan. Oke. Dibilang di netizen, banyak puluhan netizen bilang, nggak bakal lah coach, gue tahu orangnya begini-begini, nggak bakal dibayar, nggak bakal apa. Kalau gue satu-satu jawab, gue yang tolol. Iya. Ya kan? Akhirnya gue belas satu, kan mereka pasti baca. Oke, gue bilang, lu nggak kena, dan ini tipikal salah satu, gue nggak tahu apakah ini tipikal Asia atau tipikal Indonesia. Fitnah itu nomor satu di Republik Wakanda ini. Jadi orang nggak kenal, kalau ini gue jujur ya, gue nggak kenal Atin Simon. Gue lihat IG-nya Atin Simon, seksi semua, oke? Orang akan ngejudge Atin Simon seperti apa? I don't. Gue tidak pernah menjudge orang kalau gue nggak kenal. Sampai gue kenalan, baru gue bisa menjudge. Tapi netizen Wakanda, kenal gue juga enggak. Kenal gue langsung dijudge ini, itu, dan lain-lainnya. Dan itu bukan ratusan kali, jutaan kali terjadi. That's why gue bilang, lu mau ngapain bebas. Hak lu. Oke? Karena pada saat lu put attention on me, lu lihat akun gue, lu lihat YouTube gue, itu duit semua buat gue. Itu duit semua buat gue. Mereka aja nggak sadar. Lu keluarkan satu statement yang nge-hate gue, itu duit semua buat gue. Tapi karena mereka rata-rata dia nothing. Mereka bukan siapa-siapa, Dun. Karena mereka ingin merasa lebih besar dari seorang Justin, mereka kritik gue. Seolah-olah mereka bisa ngerti bola. Gue yang lebih lucu bilang, coach lu mending diem aja deh, lu nggak ngerti bola. Jadi gue sering disebut nggak ngerti bola. I make money, good money, ratusan juta, miliaran dari bola, dari ngomong bola. Lu dapat berapa lu sebulan? Dari Buat cuma ngejelekin. Iya, dari ngejelekin gue. Iya kan? Iya, You got nothing. Iya, mendingan cari hal lain lah ya. Gue ngomong 1 menit, gue dibayar besar. Nah, lu dibayar apa? Lu nge-tweet dibayar nggak? Enggak. Gue dibayar puluhan juta nge-tweet doang. Ngerti nggak? Nah, inilah yang gue sebut tipikal netizen Wakanda. Makanya gue udah blok 12.000 orang ya. Oh ya. Di Twitter, on my own. Gue blok sendiri, nggak ada asisten. Oh my God. 12.000. Banyak ya, Bo. Penduduk Indonesia berapa? Itu masih Twitter ya, belum yang lain. Oh iya. Jadi untuk gue, akhirnya, pertama gue dikritik kan. Jadi seolah-olah netizen punya aturan, gue harus ngikutin. Enggak, ini timeline gue, suka-suka gue. Jadi kadang gue tutup komennya, kadang gue buka, kadang gue tutup. Ya gue suka-suka gue. Jadi gue bikin mereka kesel. Gue bikin para haters itu kesel. That's what I do. Gue setir mereka, gue bully. Gue setir mereka dan lain. Cuman mereka karena tololnya, mereka nggak paham kalau mereka itu gue manipulasi. Jadi ayo dong netizen. Jadi silahkan. Nah ini salah satu, gue sebenarnya malas nge-tweet kan. Tapi baru tadi gue tweet. Lu kenal gue nggak, tapi lu bisa fitnah gue. Dan ini Indonesia banget, ya sorry to say. Karena gue mengalamin terlalu sering, makanya gue berani bilang mungkin orang lain nggak ya, tapi gue sering difitnah. Cuman gue kan lebih percaya karma, gue nggak percaya surga neraka by the way. Gue percaya karma, dalam arti lu fitnah gue, rezeki gue akan datang terus. Iya, yang ada lo malah yang mateng ya. Iya, betul. Yang penting tiap bulan income gue naik terus, gue happy. Lu mau fitnah, bebas, hak lu kok. Tapi yang penting tiap bulan, oh duit gue naik lagi bulan ini, oh naik lagi. Gue happy. Iya.
Tapi lo hebat ya, maksudnya mental lo berarti emang strong ya? Apa Ya, sebenarnya ada masa-masa lo yang sempet down atau apa gitu? enggak, awal-awal gue juga masih ngeladenin. Awal-awal gue main Twitter lah. Tapi kan setelah itu gue nggak ladenin lagi. Udah inilah ya, udah Belajar, mental iya. aja lah ya. Ya udah, selalu udah mau apa, bebas. Tapi tuh lo ada masa waktu lo untuk kayak healing gitu nggak? Misalnya mungkin waktu lo untuk sendiri, karena gue lihat sebenarnya lo mungkin agak introvert nggak sih sebenarnya? Iya. Ya kan? Iya. Nah maksudnya kan pasti lo ada, selama ini kan lo dengan bola lo itu lo harus mantengin, terus ketemu orang, ngobrol apa segala itu. Nah ada masa yang lo mau sendiri itu biasanya lo ngapain? Buat healing gitu? Bukan buat healing, buat cari inspirasi. Oh cari inspirasi. Cari inspirasi itu ya di atas jam 12 malam, di atas Berarti jam lo 1 kerja malam. terus dong ya berarti? Gue nggak anggap ada kerja, waktu untuk karena relax gitu. hobi. Untuk gue itu relax. Di atas jam 12, jam 1 itu relax. Ini karena Piala Dunia kan, gue banyak live comment kan. Live comment, jadi tiap, ini match kan jam 2, jam 4 selesai. Itu gue nggak tidur. Jam 4 gue bikin video buat brand ini, 3-4 video gue bikin, gue upload, udah selesai jam 5, gue nonton film. Film apa tuh biasanya? Apa aja, any kind of movie ya lo suka ya? any kind of movie. Jadi nonton film, dan gue sering dapat inspirasi dari film-film itu. Oh gitu, Ya. justru dari film. Serius, gue ya? sering dapat inspirasi dari film-film. Oh, terus kalau gue nonton ada satu adegan atau plot film, gue sering kait-kaitkan kan. Kan gue kena beberapa artis film lah. Tapi kalau mereka ngomong film, gue nggak paham karena gue bukan expert film. Jadi teknik ini, kamera itu apa, bla bla bla, gue nggak paham. Gue hanya penikmat film. Dan buat mereka bagus, buat gue belum tentu bagus, ya kan? Jadi it's not about, tapi di hampir setiap film itu gue pasti ada yang bisa gue pelajari. Jadi healing time atau relax time untuk gue itu gue nonton film atau nonton YouTube. Nonton YouTube tapi spesifik atau apa? Biasanya apa yang lebih joke, apa yang lucu-lucu atau apa? YouTube Enggak, kan macam-macam. nonton YouTube gue nggak suka jokes. Oh nggak suka Enggak. ya? Kayak stand up comedy gitu kan, enggak. Enggak. Gue nonton yang Horor. bukan Pembunuhan. dokumentasi yang sangat ya pembunuhan. Oh ya? Ya, banyak. Wow. Kayak crime scene. Crime scene banyak sama ya 80% crime scene. Yang kejadian nyata kan banyak tuh di YouTube. Yang ini bunuh. Ya kayak gitu-gitu. Seru ya? Apa Ya namanya? at least dunianya beda dengan dunia gue. Iya, Ya. iya. Jadi ya seru-seru aja. Terus. Berarti orangnya Coach tetap butuh ya, maksudnya yang berbeda jauh, totally different dari bola. Iya. Gue juga manusia, gue juga punya kekurangan, kelebihan. Cuman karena gue sudah berumur, pengalaman hidup gue banyak, gue bisa mengekspresikan, gue bisa memberikan orang hanya yang gue mau berikan. I just let you know what I want you to know. Jadi kalau gue ceritain bukan berarti gue nggak punya secret lainnya, tapi gue nggak mau ceritakan secret gue. Jadi gue cukup kasih tahu apa yang menurut gue lo harus tahu. ada saatnya open book gitu ya. Oh, iya. Tapi ada ya buat diri sendiri harus ada ya nggak Ya. sih coach? Ya, Gitu. Tapi coach berarti orangnya tuh serius banget ya kalau bisa dilihat. enggak lah. Kenapa nggak jadi detektif aja waktu itu? Enggak lah. Enggak, gue nggak anggap diri gue serius, tapi ya gini aja. Tapi ada nggak sih joke yang bikin lo ketawa gitu? Maksudnya yang lo suka joke gitu loh? Gini ya, gue itu nggak paham joke Indonesia. Let's be fair. Oh, I see. Ya, ya, ya. Jadi orang mengketawain lucu, gue bilang, aduh nggak ada lucu-lucunya untuk gue. Gue lebih Jangan-jangan paham. deh tadi gue ketawa dia. Kagak ada lucunya Nggak. juga nih artinya. Ya kembali lagi karena gue besar di Belanda. Iya, iya. Lama loh, 20 tahun Iya, lebih ya? enggak. Beda kalau lu 20 tahun di usia 25 sampai 45. Kan juga 20 Lo udah tahun. dapet yang di masa lo Gue yang gitu. di 20 tahun dari masa tumbuhnya. Di mana pemikiran kita
dibentuk di komunitas sana. Jadi untuk gue nonton Trevor Noah. Apa Trevor Noah? Ya, itu stand up comedian di Amerika. Itu gue suka, gue lucu, ngakak-ngakak iya. ya? Tapi temen-temen gue banyak yang stand up comedian. Dan mereka sering tampil di salah satu studio di Jebret Media. Ya, gue nggak paham joke-jokes mereka. Gak ngerti ya joke-nya. Asli gue nggak ngerti joke-joke mereka, jadi ya. Sama kebalik, kalau kita kebalik ya. Ngeliat Iya. joke yang orang sana kadang-kadang suka nggak ngerti gitu kan. Nah, radarnya berarti Coach Justin lebih ke Europe, lebih ke sana ya. Tidurnya aja beda ya kan waktunya. Iya. Iya, ikut jet lag kan. Iya. Heeh. Jadi gue memang lebih fokusnya ke sana. Gue lebih ngerti lah, lebih cepet connect lah. Kalau gue somehow ketemu orang Belanda di mall, gue akan lebih cepet connect sama dia daripada ketemu orang Jepang di mall Oh, atau orang apa. Jepang. Karena gue sering kan ketemu orang Belanda yang nggak kenal di kafe, di apa gitu, dikenalin apa. Itu lebih sering connect. Di connect Ya ya. karena pola pikirnya sama. Ada nggak sih bahasa Belanda yang mau Coach sampaikan? Cie. Nggak, jangan. Ganti dong. Kok jangan? Kan pengen denger dong, siapa tahu suaranya seksi gitu ya, bila aja. Nggak, Kalau ngomong Belanda gimana sih? bahasa Belanda itu cukup susah untuk orang Indonesia, terutama pronunciation-nya, Kak. Karena kalau G itu kan G. Iya, tapi lucu loh kan, keluarga gue juga Gratis. mami kan Manado, oma-oma kadang-kadang suka bahasa ini kan zaman dulu bahasa Belanda kan. Gitu, makanya pengen denger dari Coach Justin, kan suaranya agak-agak serak-serak bahasa. Serak-serak bahasa. Soal berat. Kalau marah-marah deh gimana kalau bahasa Belanda coba? Ya, Hersprobe. gue dulu waktu ngelatih, gue sering bilang kalau lagi kesel, gue bilang godverdomme. Gitu, teriak gitu ya. Iya ya. Dan pemain gue udah tahu semua. Kalau gue udah keluarkan kata-kata Itu artinya apa itu? itu sebenarnya kasar. Apa itu? Enggak, gue nggak mau jelasin. Karena itu kasar. Kasar ya. Jadi lucu sekali. Gue dulu punya asisten di timnas Belanda itu orang Belanda, orang Belanda asli. Asli ya. Ya. Dan dia itu religius. Oke. Wah, dia itu religius banget lah. Jadi pas dia baru gabung, gue marah pakai kata godverdomme itu. Dia agak tersinggung. Tersinggung dalam arti dia bilang, Justin, kalau bisa jangan pakai kata-kata itu dong. Gue Oh, ditegur lu malah dia ya. cuman halus. Cuman dia bilang, gue tahu itu lu spontan, tapi kalau bisa jangan pakai kata-kata itu. Gue bilang, oke, gue usahakan. 2 menit kemudian Ngomong godverdomme lagi. Gak tahan ya. Ya lu kadang-kadang sama netizen kalau marah-marah pakai bahasa Belanda aja ya kan nggak ngerti. Enggak, gue di Twitter ada berapa teman Belanda. Jadi kadang gue pakai bahasa Belanda. Kadang pakai bahasa Ya, Belanda ya. Sebenarnya bahasa pertama gue itu bahasa Belanda. Bahasa pertama. Ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau lihat gue siaran, gue sering pakai istilah Inggris bukan karena sok-sok pengen Inggris, karena gue nggak nemu istilah Indonesianya. Oh oke. Iya. Kadang-kadang begitu sih memang. Nggak. Oh, Spontan aja, spontan. nggak bisa kasih contoh sekarang. Kan lu lahir di Surabaya. Ya, Umur 5 tahun langsung umur 12 tahun, 12 tahun. Berarti Pindah. kan bisa bahasa Jawa dong. ngerti dikit-dikit. Ngerti dikit Ya, ya. ngomong kasar-kasar itu paham lah. kan gue ada grup SD, grup SD itu masih ada. Iya, Jawa Timuran. Kalau mereka udah ngomong Jawa, aduh ampun dah, nggak relate, nggak paham gue. Gitu. Cuman kalau ngomong kasar ya masih Kalau paham. istri dari mana asalnya? Dari si orang sini, Jakarta. orang Jakarta. Ya, orang Jakarta ya, besar di Jakarta. Kalau liburan kemana, Mek? Kan kata tiap tahun liburan. Belanda banget ya kalau Belanda kan. Kemarin mau ngundang Coach Vakansinya Justin tapi tiap tahun. keluar negeri kan waktu itu. Kemana? Jadi gini, Waktu itu kan kita udah lama kontakan kan. ke Amerika gue. Oh ke Amerika. Ya, tadi kan Oleh-olehnya tiap mana? tahun- Tiap tahun ke Amerika. Tiap tahun ke Amerika ngapain sih tiap tahun ke Amerika? Ya, Ada jadi istri gini, kedua kah di sana? gue sama istri gue ke sana. Jadi gue
gue itu beda sama orang-orang lain, orang-orang kita atau orang Belanda atau apa. Orang kan suka sekali ke Amerika, sekali ke Amsterdam contoh, foto-foto lihat. Tahun depan ke Jepang, foto-foto lihat, terus ke India. Gue nggak begitu, gue nggak suka terlalu banyak negara explore. Kalau gue merasa nyaman di situ, gue akan datang terus. Karena dulu itu gue nggak pernah mau ke Amerika. Gue selalu ke Eropa. Akhirnya gue bilang sama istri gue, karena banyak gosip kan dibilang kalau dapat visa Amerika itu susah. Dan gue merasa agak Challenge accepted. aneh, kenapa harus susah? Kita datang bawa duit kok. Kita spend di negara lu, kenapa harus dipersulit? Ya kan? Nama lo juga nama kebule-bulean ya? Enggak lah. Nggak ada hubungannya. Akhirnya gue coba, 2018 gue coba apply visa. Ternyata jauh lebih gampang daripada ke Eropa loh. Jadi apply visa Amerika itu jauh lebih gampang daripada Eropa. Eropa terakhir gue apply visa ke Perancis, kalau nggak salah, pengen gue tampol aja orang. Kalau gue tampol, gue nggak bakalan dapet visa kan, jadi mending gue nggak tampol. Tapi intinya adalah apply visa Amerika itu jauh lebih gampang. Nah itu dapatnya 5 tahun kan. Pertama kali ke 2018 itu ke New York, terus ke LA, ke Vegas, Washington. Dan ternyata gue merasa nyaman karena gue bukan orang alam. Jadi gue nggak peduli dengan gunung, pantai dan lain-lain. I don't care. Gue suka city. I'm a city boy. Jadi gue suka kota besar. Dan di semua kota besar pasti ada yang bisa kita explore. Apa explore ya? Shopping gitu ya? Salah satu. Tapi Doyan banyak shopping yang ya? lain. Banyak lah gedung-gedung yang art atau makanan dan pokoknya banyak sekali. Jadi 5 tahun beruntun itu selalu ke New York. Kalau LA baru 2 kali, Vegas 3 kali, tapi selalu ke New York. New York itu that's my city. Karena selalu hidup, selalu ada orang, dan kalau lu di Manhattan aman-aman aja. Pas banget ya. Jarang tidur ya, tidurnya. Iya, itu New York itu kota gue banget lah. Makanya gue tiap tahun, dan beruntung istri gue juga suka. Makanya tiap tahun kita ke Sana. New York. Tapi nggak New mau York plus cobain beberapa kota. Apa hari tua di sana? Enggak. Rencana mau hari tua di mana? Berdua. Ya tergantung duitnya berapa. Iya kan? Sesimpel itu kan. Enggak, Belanda enggak. Gue 2018 ke Belanda. Terakhir, nyokap gue masih di Belanda kan. Gue itu berapa, 4-5 hari doang di sana. Enggak lama lah. Nggak betah ya? Jadi Bosen atau enggak, apa? terakhir 2018, sebelum 2018 itu 2014. Jadi 4 tahun gue nggak ke Belanda, oke? 2018, gue ke Amsterdam, gue jalan di Amsterdam, itu kayak minggu lalu. Jadi nothing change. Gak ada yang berubah dalam 4 tahun. Udah kayak minggu lalu. Sehari, 2 hari, aduh gue bosen. Udah, cabut aja. Karena ada nyokap gue dan keponakan gue, adik gue kan punya 1 adik, tinggal di Thailand. Tapi anaknya, keponakan gue, baru kuliah di Belanda. That's why gue bilang, ya udah deh kalau gitu gue tahun depan, gue dalam bini gue tahun depan gue mau ke Belanda, seminggu aja nggak lama-lama. Terus kita ke Amerika bertiga. Kalau gue ke Amerika kan lama, 3-4 minggu selalu. Karena kalau seminggu 2 minggu sayang kan. Sayang, iya. Perjalanannya udah jauh. Perjalanan udah 24 jam sehari. Jadi ke Amerika, tapi gue mau mungkin sama temen gue, mungkin gue sendiri, tapi gue harus ke Belanda tahun depan. Artinya tahun depan 2023, dari 5 tahun nggak ke Belanda kan. Nah lu lihat aja, ntar gue ke Belanda, gue merem sampai. Udah hafal. Karena nggak ada yang berubah. Iya benar. Belanda Coba begitu-begitu Jakarta aja. 5 tahun. Udah banyak perubahan ya. Iya, di Belanda gue udah tahu nih toko bisa beli french fries yang harganya segini. Di warung ini lu bisa beli snacks yang enak. Di sini lu bisa beli sepatu yang khusus merek Cruyff. Di sini lu udah tahu, hafal semua. Tapi yang membuat orang tua bagus di Belanda, enak ya. Ya, Buat hari buat tua. orang nyokap gue juga nggak mau balik lagi. Iya, Udah lebih di tenang Belanda. di sana ya. Lebih tenang. Tapi kalau tinggal di
Di Sentul juga tenang tuh. Iya kan? Atau lu tinggal di mana kan tempat tenang banyak. Tapi kalau Bali gimana, Coach? Suka nggak? Bali is okay. Mungkin di hari tua ke Bali dibilang suka banget nggak juga. Karena gue lebih Karena suka suka city kan. iya. Nggak suka Makanya dia tuh. gue lebih sering ke Singapura daripada ke Bali. Nanti abis sepak bola ini kan selesai. Masih ada Boxing Day, masih ada tahun baru sepak bola full. Tanggal 5-6 gue ke Singapura. Oh, bentar lagi dong berarti. Ya habis kerja sebulan ini cari duit terus kita relax. Healing berarti, healingnya Healing. ke luar negeri. Enggak, Boleh banget sih. Hah? City boy. city boy betul. Bukan city man ya? Bukan, masih boy Masih gua. muda. Dimakan, Coach. Enak ya? Enak. Sayang kalau nggak dihabisin. Waktu sudah menunjukkan pukul. Udah jam tidur. Jam tidur lagi nggak dong? Ini justru lagi melek-melek ya, Coach ya? Tapi pertanyaan tapi mungkin karena lo udah nyoba semua yang di Belanda, coffee shop, red light district. Saat terakhir nih, harus yang beda banget loh. Red light Bola dan district. segala-galanya. Udah dong, pasti. What's wrong with Apa lewat doang? Hah? Itu udah dijawab tuh. What's wrong with red light district? Oh, nggak apa-apa juga. Tuh kan lu. Ya kan? Makanya mungkin proses seperti minggu lalu karena Ya. semacam Belak. sudah mencoba Gini, semuanya. gue cerita sedikit sejarahnya ya Iya. tentang Enggak, sorry nih, karena dari sini, orang sini tuh mikirnya red light district itu kan kayak terlalu yang, apa ya, lebih ke hingar-bingarnya di Belanda ya, masalah seks, drugs, macem-macem. Bukan kejedot jadi ya, coach. ini patah ini bukan gue. Marmernya retak nih. Gitu. Gini, gue pernah ke Iran, oke? Iran itu kan terkenal negara konservatif sekali. Iya, Ya. betul. Kita dapat guide dulu sama timnas futsal, gue ke sana. Tuh ketemu orang embassy, orang kedutaan, orangnya bilang, kalian itu udah sarap. Kenapa? Orang Indonesia itu ingin menghindari Iran, tapi kalian mau ke Iran. Dan ke Iran itu gue yang minta. Gue bilang ke Menpora, karena dibayarin sama Menpora, gue bilang ke PSSI, gue mau ke Iran. Karena kita trial sebelum Piala Asia. Dan dipenuhi sama PSSI, ya udah lu ke Iran ya. Ke Iran. Gue tanya sama orang guide-nya, di sini ada prostitusi nggak? Oh, dicari justru. Ya, gue di sini ada judi nggak? Tahu dia jawabnya apa? Justin, prostitusi itu ada di seluruh dunia, termasuk di Iran. Dia bilang gitu. Iya dong. Oke. Iya dong. Nah, sekarang soal prostitusi di Belanda. Kenapa seperti itu? Belanda itu memang terkenal negara modern. Oke. Pertama kali mereka menerapkan soft drugs, itu ditentang oleh seluruh dunia. Terutama Amerika tuh. Sekarang Amerika bisa soft drugs setelah sekian puluh tahun. Iya. Sekarang malah dia lagi gencar ya. Ya, artinya Belanda inovatif dong. Iya. Tapi di Belanda itu drugs dipisah, ada dua. Satu soft drugs, satu hard drugs. Hard drugs yang pakai chemical kayak crack, cocaine, sabu, dan ecstasy itu dilarang. Oh, itu nggak boleh. Tuh dilarang. Yang boleh adalah soft drugs. Soft drugs itu apa? Soft drugs itu hashish, ganja, karena tanaman ringan. Alasannya apa Belanda menerapkan itu? Karena kalau Belanda melarang soft drugs, orang tetap menggunakan, orang tetap mencari. Akhirnya jatuh ke dunia kriminalitas. Oke. Kalau dibuka tapi terkontrol, kriminalitas di dunia soft drugs sudah jauh berkurang. Masih di hard drugs. Dan sistem ini berhasil. Dulu kan orang Itali banyak ke Belanda, anak-anak muda naik mobil dari Prancis, Belgia untuk beli soft drugs, beli ganja, terus Malah keluar. nyolong-nyolong gitu Iya. ya dari negaranya. Sekarang semua udah terbebas. Jadi apa yang dilakukan Belanda itu udah benar. Nah, sekarang kita ke Inovatif. Heeh. artinya berhasil lah bahwa tidak kriminalitas menurun karena kalau lu dikasih ilegal kan untuk anak muda itu tertantang, ya kan? Iya.
Tapi kalau legal lu bisa beli di mana-mana. Apa tantangannya lagi? Iya, tiap kali gue ke Amerika, ke Vegas, ke New York ditawarin. Do you need drugs atau apa? Dalam hati gue, come on, gue 20 tahun di Belanda. Lu mimpi drugs aja ibarat gue udah bisa ngedrugs. Kasarnya begitu. Udah nggak tertantang lagi. Nah, sekarang soal prostitusi. Di Iran pun prostitusi itu ada. Artinya di seluruh dunia ada. Ya kan? Tapi kita juga tahu di mayoritas negara prostitusi adalah kerjaan yang ilegal atau tidak diakui oleh masyarakat. Pelaku prostitusi adalah manusia. Betul. Manusia yang punya hak asasi. Akhirnya pemerintah bilang sama Belanda, oke, lu mau ke prostitusi boleh, silahkan. Tapi lu bayar pajak. Lu bayar pajak. Karena kalau lu bayar pajak, ya, lu bayar pajak, lu dapat pada saat lu bayar pajak, lu memenuhi tanggung jawab lu sebagai warga Belanda, lu dapat ibarat fasilitas negara. Jadi kalau ada klien yang datang yang melakukan kekerasan, mukul atau apa, lu boleh telepon polisi. Karena lu ada warga negara yang memenuhi hak dan kewajibannya. Iya. Jadi prostitusi di sana profesi, kerjaan. Karena di negara lain prostitusi ada, cuman nggak ada yang itu. Ya kali, coba di sinilah, nggak usah jauh. Prostitusi kalau digebukin, apakah dia lapor? Gue rasa dia takut. Karena lu ngapain masuk kamar hotel dengan cowok yang lu nggak kenal, itu suami lu, mereka nggak akan lapor. Di Belanda dilaporin, karena prostitusi adalah profesi yang diakui. Jadi orang mau bilang, Jadi lebih terstruktur ya, lebih iya, karena mereka yang kita berhadapan kan manusia. Lu mau suka nggak suka, itu hak lu, tapi tetap manusia. Nah itulah kenapa prostitusi ya di Belanda dan terkenal, sebenarnya bukan di Belanda doang, di Eropa Barat lah, bahwa itu sebuah profesi. Tapi kalau orang Indonesia suka ke itu ya paham, karena gue berapa kali sama temen gue yang di Indonesia, gue kan hafal tuh Red Light District itu, karena gue kuliah di Amsterdam kan, jadi gue hafal seluk, karena deket Chinatown yang di Amsterdam. Mau makan di Chinese restaurant itu di situ. Jadi jalan-jalan seluk beluk itu gue hafal semua. Gue sering gue drop temen-temen gue, lu di sini ya, ntar sejam lagi gue nonton Peep Show kayak gitu lah. Temen apa coach? Enggak, gue nggak tertarik sama sekali dengan gitu-gituan. Gue drop, gue ke Chinatown, ke restoran Cina, gue makan terus gue jemput lagi. Karena kalau lu di Belanda gitu-gituan, Tuh. gitu. Jadi di sini harusnya dibikin sarana seperti itu ya. Enggak, gue tidak bilang kita budaya Asia nggak akan bisa mengikuti budaya Barat, tapi at least lindungilah dengan cara apapun. Dibuat sebagai profesi lah ya, profesi. Walaupun itu mungkin ilegal, tapi at least dilindungi gitu loh. Dilindungi, Kalau betul. mereka mengalami kekerasan, Jangan itu malah aja. makin di ini ya. Iya, itu aja yang gue harap, bahwa mereka tetap manusia. Iya, betul. Lu mau kerja apapun, mereka manusia. Kita harus respect semua manusia, sesimpel itu. Bukan dari status sosialnya. Iya. Gitu. Thank you banget ya coach buat hari ini. Nggak bola-bola doang kan? Gak bola-bola doang. Thank you buat kan? Octopusnya. Jadi hari ini udah out of the box, saya jadi nggak ngomongin bola. Ini tanggung kalau nggak dihabisin nih. Oh iya dong, habisin dong coach. Kan ini buat coach spesial. Gurita. Gurita bertangan banyak. Gitu Oke, thank you ceritanya. banget buat hari ini coach. Thank you, Bisa sama-sama. mau datang untuk menjadi bintang tamu kita. Seneng banget loh, maksudnya dapat petua-petua juga ya tadi ya. Petua-petua. Live sama coach yang selama ini kan kita nonton YouTube-nya ya. Ngomongnya tuh lugas, tegas, mungkin agak sedikit sembarangan. Bukan sembarangan ya coach, apa ya? Enggak. Orang gitu itu agak sulit untuk terima pendapat yang berbeda. Dan gue memang anti mainstream. Jadi gue pendapat gue selalu berbeda. Bukan karena sengaja, memang otak gue beda dengan otak lu semua.
Jadi Gue juga dong. jadi Wah, ini mumpung lagi ada. ja- jadi ya terima aja pendapat yang berbeda. Iya dong. Itu namanya apa namanya? Udah Itu warna dalam sebuah komunitas bahwa kalau enggak itu membosankan. Kalau semua sama, iya enggak. Gue tidak pernah ngeblok orang yang beda pendapat. Yang gue ngeblok orang yang nyinyir, yang fitnah itu apa itu gue blok. tolong ya. Terus dinyinyirkan dan difitnahkan biar rezekinya Biar nambah. rezeki, betul. Ya kan? Komen di sini ya, kasih fitnah-fitnah buat Coach Justin. Gue juga boleh dong mau. Oke, thank you ya for today. Thank Coach you Justin. Atin Bye-bye. untuk kesempatannya datang di Akhirnya sini. kita bisa berkenalan ya. Ya. Mantap. Bye-bye.